Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Wahyudi. Di sini akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian dengan pendekatan agregat, demand dan supply. Adapun pengertian AS yaitu model ADAS ini adalah model ekonomi makro yang menjelaskan keseimbangan perekonomian memulai interaksi antara pemerintahan agregat demand AID dan penawaran agregat supply. Agregat demand ini ada 3 poin, mempunyai 3 poin. 1. Jumlah total barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga. Dan yang kedua, komponen AD. Komponen AD ini mempunyai konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor neto. Dan yang ketiga, hubungan negatif antar tingkat harga dan output. Faktor ini mempunyai pengaruh, yaitu 4 pengaruh, yaitu pertama, 1. Kebijakan fiskal dalam kurung pajak belanja pemerintah. Dan yang kedua, kebijakan moneter dalam kurung jumlah uang beredar, suku bunga. Dan yang ketiga, perubahan ekspektasi masyarakat. Dan yang terakhir, perdagangan internasional. Nah, itu faktor dari yang mempengaruhi AD. Agre supply mempunyai 3 komponen, yaitu jumlah total barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Dan yang kedua, dalam jangka pendek, SRAS, kurva cenderung menanjak. Dan yang ketiga, dalam jangka panjang, LRAS, kurva vertikal pada output potensional. Faktor yang mempengaruhi AS yaitu ada 4, pembiayaan produksi, upah, harga bahan baku. Dan yang ketiga, produktivitas tenaga kerja. Dan yang ketiga, teknologi dan inovasi. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah dan regulasi. Seperti itu. Adapun keseimbangan AD dan AS itu ada 3 poin. Yang pertama, titik perpotongan kurva AD dan AS menunjukkan keseimbangan ekonomi. Dan yang kedua, menunjukkan tingkat harga dan output keseimbangan. Dan yang ketiga, perubahan AD dan AS bergeser titik keseimbangan. Pergeseran ini kurva AD yaitu ada 3. AD bergeser ke kanan jika terjadi peningkatan konsumsi dan investasi atau pengeluaran pemerintah. Dan yang kedua, AD bergeser ke kiri jika terjadinya penurunan pemerintah agregat. Dan yang ketiga, dampaknya pada output dan harga tergantung pada kondisi AS. Pergeseran kurva AS yaitu ada 3. AS bergeser ke kanan jika terjadi peningkatan produktivitas atau penurunan biaya produksi. Dan yang kedua, AS bergeser ke kiri jika biaya produksi meningkatkan atau produktivitas menurun. Dan yang terakhir, pergeseran AS mempengaruhi inflasi dan output. Di sini tertera dengan dampak kebijakan fiskal. Adapun dampak kebijakan fiskal ini dibagi menjadi 2. Kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan AD, jadi mendorong pertumbuhan output dan harga. Dan yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif menurut AD, yaitu menekankan inflasi namun menurunkan output. Nah, dan juga dampak kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini longgar menurut suku bunga, yaitu meningkatkan AD. Dan yang kedua, kebijakan moneter tak ketat menaikkan suku bunga, menurunkan AD. Dan yang terakhir, efeknya terlihat pada output dan harga melalui mekanisme pasar uang. Adapun kesimpulan, mendekatkan ADAS membantu memahami keseimbangan ekonomi melalui interaksi pemerintah dan penawaran agregat.
Dan yang kedua, perubahan kebijakan atau faktor eksternal dapat menggeser kurva D atau AS mempengaruhi tingkat harga dan output nasional. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang poin-poin tersebut. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.